Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihilhu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah atas rasa syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa henti kepada kita ya, semenjak kita dikandung dalam rahim ibu-ibu kita, kemudian dilahirkan. Tentu ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan begitu banyak kenikmatan, sehingga sudah sepantasnya kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada manusia terbaik ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat untuk menjadikan petunjuk seluruh umat, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa cahaya kenabian, membawa cahaya kerasulan, yang setiap orang yang kemudian mempelajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia maupun dalam nanti kehidupan yang kekal di akhirat. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, baru ini kita mendapatkan rilis terkait dengan pemerintah yang menetapkan ciri atau tanda daripada ustadz radikal. Setelah sebelumnya ya BNPT mengeluarkan rilis terkait dengan 198 pondok pesantren terafiliasi dengan terorisme. Hari ini BNPT kembali mengeluarkan rilis atau mengeluarkan pernyataan yang kemudian membuat gaduh, membuat banyak yang mengkritisinya, yaitu terkait dengan ciri-ciri ustadz radikal ya. Meskipun kemudian BNPT membantah terkait dengan nama-nama yang keluar ya, namun ketika ciri-ciri itu disebutkan, setidaknya itu menjadikan atau mengkategorikan ustadz-ustadz yang berbicara terkait dengan ini itu, maka itu bisa dikatakan sebagai radikal ya. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sekali lagi, saya tidak sependapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya, BNPT, dalam mengkategorikan bahwa ciri itu terkait dengan simbol-simbol keislaman. Sebelumnya BNPT mengatakan pondok pesantren, hari ini mengatakan ustadz ya. Jadi itu kan simbol ya, simbol dari pemuka agama Islam, ustadz, kiai, syekh ataupun apa ya, ajengan ataupun apa namanya. Namun itu adalah simbol ya, simbol terkait dengan pemuka agama Islam. Maka dalam hal ini saya tidak sepakat, tidak bersetuju dengan BNPT. Kemudian BNPT mengeluarkan rilis terkait dengan ciri tanda ustadz radikal ya, seolah-olah yang memang radikal itu hanya dari Islam, karena tidak ada dalam rilis atau pernyataan tersebut misalkan pendeta, ciri pendeta radikal, atau ciri misalkan ya pemuka agama yang lain yang radikal, nggak ada. Yang disebutkan hanya ustadz. Jadi di sini BNPT terkesan untuk menuduh ustadz-ustadz yang beragama Islam itu radikal ya. Soal tanda-tanda cirinya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan hari ini, yang disebutkan oleh ciri-ciri oleh BNPT terkait dengan ustadz-ustadz yang dikatakan sebagai ustadz radikal ya. Yang pertama, BNPT mengatakan bahwa ya, ustadz yang radikal itu cirinya, tandanya adalah anti Pancasila dan pro khilafah. Ya, kita bahas ya. Jadi Pancasila dengan segala polemiknya sejak kemudian diusulkan oleh Soekarno ya, kemudian mendapatkan dialog atau perdebatan ya antara nasionalis dengan Islam. Kemudian terjadi kesepakatan Pancasila yang hari ini ya, yang merupakan dianggap kesepakatan dari kedua belah pihak, baik nasionalis maupun Islamis ya. Pancasila sekarang ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang menjadi kritikan dari orang-orang, tetap saja Pancasila itu adalah falsafah negara ya, yang kemudian hari ini sudah disepakati oleh founding father ya, para pendiri dari bangsa ini.
Sehingga kita memang hari ini menerima Pancasila sebagai falsafah negara. Namun kita keberatan kalau misalkan ada ya kemudian yang mengkritisi terkait dengan Pancasila ini kemudian dikategorikan sebagai ustadz ya, ustadz radikal. Karena ya Pancasila ini masih dari dulu ya semenjak diluncurkan atau idenya disampaikan sampai hari ini mengandung perdebatan yang sangat luar biasa. Misalkan orang-orang yang pro terkait dengan syariah mengatakan bahwa ya Pancasila yang benar itu adalah yang ada piagam sesuai piagam Jakarta dengan mencantumkan 7 kata ya dengan kewajiban menjalankan syariat untuk umat Islam seperti itu. Ya, nah ini menjadi perdebatan sehingga lebih arif kalau pemerintah di sini mengajak dialog orang-orang yang kemudian masih berbeda paham terkait dengan Pancasila ini ya agar kemudian cair, agar kemudian bersama memahami terkait dengan Pancasila ini ya. Jadi Pancasila ini adalah dokumen ya, dokumen negara dan hari ini kita sepakati sebagai ideologi atau falsafah daripada negara ya. Namun saya sepakat di situ ya. Namun mengkritisi atau mengkategorikan ustadz yang memiliki pemahaman terkait beda dengan Pancasila, maka ini yang harus didudukan oleh pemerintah ya, didudukan oleh pemerintah sehingga tidak semerta-merta atau asal saja menuduh ustadz yang anti Pancasila itu kemudian dia adalah radikal ya seperti itu. Ini menurut saya kurang tepat ya. Kemudian yang berikutnya adalah pro khilafah. Jadi ustadz radikal itu dikategorikan yang kedua adalah pro khilafah, sedangkan khilafah itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Islam ya, salah satu syariat yang diajarkan oleh Islam ya. Ketika Rasulullah SAW ya meninggal, maka kemudian diangkatlah para khalifah terus sampai khilafah hancur ke Utsmaniyah ya, dimulai dari khalifah Abu Bakar sampai selanjutnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW itu menggambarkan ada fase-fase ya, ada fase-fase terkait dengan khilafah ini. Yang pertama fase nubuwah, kemudian fase khilafah ala minhaji nubuwah, kemudian yang ketiga ada fase yang berikutnya adalah mulkan ad-don, yang keempat mulkan zabriyatan, dan yang kelima adalah fase khilafah ala minhaji nubuwah gitu ya. Jadi yang pertama masa kenabian, yang kedua adalah masa khalifah yang mencontoh kepada Rasulullah, kemudian yang ketiga adalah masa para pemimpin ya, penguasa-penguasa yang kemudian masih menetapkan dengan syariat, masa keempat adalah masa-masa pemerintahan yang tidak menetapkan syariat, dan kelima masa kembali kepada khilafah ala minhaji nubuwah. Di luar kemudian ya dari redaksi hadisnya mendapatkan kritik atau tidak persetujuan dari berbagai kelompok, itu biasa dalam Islam ya. Soal wacana terkait dengan khilafah, ada yang menyuarakan, ada yang tidak ya. Ada yang menyuarakan oh tidak mungkin khilafah terjadi hari ini, yang mungkin itu sangat mungkin itu adalah kepemimpinan Islam. Oh itu hal yang biasa di dalam kehidupan Islam, dalam sama-sama memahami agama Islam. Masih memungkinkan tafsir-tafsir yang berbeda. Intinya bahwa khilafah itu merupakan ajaran Islam ya. Soal tafsirnya apakah nanti dengan khilafah atau dengan kepemimpinan Islam yang lainnya yang dengan tidak ada sebutan khilafah itu tafsir. Tapi mengkategorikan bahwa pro khilafah sebagai orang-orang yang kemudian dia itu sebagai ustadz radikal itu keliru ya. Itu keliru. Jadi sama saja kalau misalkan orang yang mendukung khilafah ini kemudian dikategorikan sebagai ustadz radikal. Ada memang beberapa case atau contoh daripada gerakan yang terinspirasi dengan khilafah, namun kemudian mereka melakukan aksi teror, ada ya semacam ISIS ya. ISIS itu kan terinspirasi dengan gerakan khilafah terus kemudian melakukan teror. Nah, dalam perkara ini saya setuju. Namun ya jika nilai khilafahnya secara umum kemudian dikategorikan sebagai ciri daripada ya radikalisme, nah itu yang keliru ya, itu yang salah. Menurut saya BNPT perlu meralat atau perlu menilai kembali terkait dengan pernyataan bahwa pro khilafah itu termasuk dengan gerakan atau ustadz-ustadz yang terindikasi atau ciri dari ustadz radikal ya. Yang kedua ya, dalam pernyataannya atau dalam
pernyataan yang disampaikan oleh BNPT ya, yang mendapatkan reaksi itu. Yang kedua adalah suka mengkafirkan agama lain dan orang yang berbeda faham atau pandangan meski beragama sama. Ya, jadi yang pertama suka mengkafirkan agama lain. Ya, dalam hal ini kemudian kita lihat bahwa Al-Quran menjelaskan bahwa ya ini bukan berarti kebenciannya, tapi ini Al-Quran, ya Al-Quran, dan kita mengajarkan kepada umat Islam bahwa Al-Quran mengajarkan, misalkan ada surat yang namanya Al-Kafirun dan isinya adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Ya. Jadi selain Islam ya memang padanan katanya tidak ada lagi ya, kafir, musyrik, munafik, itu ya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi itu sudah menjadi hal yang sangat jelas di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan orang-orang yang kemudian menyebutkan kekafiran itu sebagai orang-orang radikal. Toh itu ada di dalam Al-Quran, ya, ada di dalam Al-Quran dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Jadi hati-hati BNPT ya mengategorikan seperti itu. Bahkan dikatakan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kamu itu tidak akan menyembah ya kita ini tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'bud, ya, dan antum juga tidak akan menyembah apa-apa yang kami sembah, ya, dan kami pun tidak akan menyembah apa-apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan kamu pun tidak akan menyembah apa-apa yang disembah oleh kami. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Nah, itu di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa ya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa memang ada ya dikategorikan sebagai orang-orang kafir itu, dan itu merupakan ajaran, dia tidak bisa kemudian dikategorikan sebagai ciri ustadz radikal, ya. Kemudian mengkafirkan sesamanya. Nah, ini yang saya agak bersepakat dengan BNPT, ya. Kita tidak boleh misalkan seorang muslim mengkafirkan seorang muslim yang lainnya, gitu ya. Seperti itu dengan kafir muayyan, dengan kafir orang per orang. Adapun takfir takfirul am, maka itu diperbolehkan secara syariat. Nah, ini ya. Jadi yang kedua adalah suka mengkafirkan agama lain, ya, dan ini ada di dalam Al-Qur'an, ya, ada di dalam Al-Qur'an ajarannya. Tetapi kalau mengkafirkan sesamanya memang kita harus berhati-hati, ya. Harus sesama muslim tidak boleh saling mengkafirkan, harus berhati-hati, ya. Yang ketiga, ya, ciri ustadz radikal itu adalah menganjurkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah. Nah, ini yang menurut saya agak heran, agak mengherankan, agak membingungkan. Kita ini negara demokrasi, ya. Kita negara demokrasi dan itu sudah disepakati, ya. Hari ini kita sudah menyepakati bahwa di negara ini ada demokrasi di mana semuanya diperbolehkan, kritik terhadap pemerintah, kritik terhadap penguasa, kritik terhadap para penyelenggara negara yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan kerjanya atau tidak sesuai dengan amanah yang diberikannya, maka itu boleh saja di negara demokrasi dan itu tidak bisa dihalangi. Dulu ya di negara Islam sekalipun, bukan negara demokrasi, ya, di negara Islam sekalipun Umar bin Khattab dikritik, ya, para pemimpin-pemimpin yang lain dikritik, Utsman bin Affan dikritik, semuanya, ya. Jadi kalau hari ini kita melihat bahwa negara demokrasi kemudian pemimpinnya tidak mau dikritik atau tidak mau dikritisi, maka negara Indonesia ini kemudian bisa jadi berubah menjadi negara otoriter lah, seperti itu, ya. Jadi tidak boleh mengkritisi para penguasa dan ini sah-sah saja, ya. Jadi kalau hari ini misalkan ustadz-ustadznya mengkritisi pemerintah dikatakan sebagai ustadz radikal, maka politikus yang hari ini mengkritisi juga maka bisa dikatakan sebagai politikus radikal, ya. Toh dia juga sama menyuarakan mengkritisi pemerintah. Tapi kenapa hanya ustadz saja yang disasar? Ya, ustadz saja yang disasar. Nah, ini hal yang menurut saya keliru, ya. Menurut saya keliru, ya. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungannya. Nah, ini saya tidak bersepakat kalau ustadz kemudian memiliki sikap eksklusif, ya, tidak terbuka terhadap lingkungannya, tidak berbaur dengan lingkungannya, ya, dan hanya menjadi komoditas kelompok-kelompoknya saja. Nah, ini hal yang keliru kalau misalkan ada beberapa hal yang seperti itu. Dan yang terakhir yang dikatakan oleh BNPT itu adalah suka membid'ahkan
sesuatu, bersikap anti budaya dan kearifan lokal keagamaan. Nah, ini BNPT hendaknya perlu belajar ya definisi bid'ah itu seperti apa, terus kemudian definisi al-uruf itu seperti apa ya, sehingga lebih arif lah dalam mengeluarkan kebijakan ya. Bid'ah itu ada di dalam syariat ya. Misalkan ya ada bid'ah mukaffaroh dan ada bid'ah ghairu mukaffaroh ya. Bid'ah mukaffaroh misalkan orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, itu ada sebutannya. Bid'ah ghairu mukaffaroh itu bid'ah-bid'ah yang tidak mengkafirkan. Tapi ada juga yang kemudian ya para ulama mengatakan bid'ah hasanah ya, bid'ah yang baik ya. Misalkan salaman ya, salaman sesudah sholat itu bid'ah yang baik ya, yang masih bisa ditolerir meskipun contohnya tidak ada ya. Jadi bid'ah itu perkara yang dalam agama Islam, syariat Islam ya. Cuma kita memang dalam beragama ini memang kiranya perlu berhati-hati terkait dengan membid'ahkan sesuatu itu. Memang tidak semua ala uruf itu bid'ah, tidak semua budaya itu bid'ah, tidak ya. Tetapi ada budaya-budaya lokal yang kemudian itu sesuai dengan syariat. Misalkan pakai sarungan. Sarung itu kan budaya Indonesia saja, di negara-negara lain tidak ada ya. Di Arab mungkin jubah ya, tapi di Indonesia sarungan. Lalu sarungan apakah bid'ah? Ya kalau dalam definisinya itu bid'ah, dan itu adalah budaya lokal gitu ya. Tapi hari ini diperbolehkan untuk dipakai ya, untuk menutup aurat sebagai syarat untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak semua nilai-nilai budaya itu kemudian meskipun bid'ah kemudian ditolak, gitu ya. Nah, ini contohnya. Sarung itu merupakan budaya Indonesia, di negara-negara lain ya. Kalau ini ala uruf di Indonesia, di negara-negara lain tidak ada. Tapi budaya yang seperti ini, ala uruf lokal yang seperti ini masih diperbolehkan oleh syariat dan itu tidak melanggar syariat ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada pemerintah terkhusus kepada BNPT ya. Ini hari ini dengan 5 kriteria terkait dengan ustadz-ustadz radikal itu sudah memicu ya. Memicu umat Islam untuk menyuarakan bahwa ini keliru. Ada yang benarnya, namun selebihnya adalah perkara-perkara keliru ya. Jadi kita ini tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Islam yang radikal. Tidak boleh ya. Allah tidak meminta kita untuk menjadi Islam radikal ya. Islam radikal itu tidak boleh ya. Terus kemudian Allah juga tidak meminta kita untuk menjadi Islam moderat, itu juga tidak boleh ya. Yang diminta oleh Allah adalah menjadi Islam yang bertakwa ya. Menjadi orang Islam, orang yang beriman kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi Islam radikal kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi Islam moderat itu juga tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperbolehkan, yang di pertengahan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam iman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan nilai-nilai ketakwaannya itu dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kemudian memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhasil membuktikan keimanan itu dengan bertakwa, dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sayyidil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.